Kan Allah menciptakan kita untuk beribadah, artinya ibadah ini harus kita lakukan tanpa jeda, ya, konsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau share ya teman-teman, amalan istighfar dan sholawat saat kita haid. Nah ini terkhusus perempuan ya. Gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nah akan jadi pertanyaan ya, biasa kita misalnya nih melakukan satu amalan rutin gitu ya, ternyata tiba-tiba kita kedatangan datang bulan gitu ya, tamu bulanan gitu ya, kita haid gitu. Nah gimana menyikapi hal tersebut? Nah ini teman-teman, jadi meskipun kita lagi haid ya, lagi berhalangan untuk melakukan sholat, tapi tidak menghentikan kita untuk melakukan amalan lainnya. Jadi ada di buku Al-Hikam ya, Ibnu Athaillah, beliau mengatakan gini, Allah itu tahu manusia ini mudah bosan, karenanya diciptakan juga oleh Allah berbagai bentuk atau cara ibadah. Gak cuma sholat aja gitu, tapi ada berzikir, ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada umroh, ya ada haji, ya itu semua adalah rangkaian-rangkaian dan lain-lainnya ya. Itu adalah ya bentuk-bentuk ibadah yang Allah ciptakan karena kasih sayang Allah kepada kita manusia. Kita ini mudah bosan ya, memang gitu ya. Kita mudah bosan dari satu hal ke hal lain, termasuk juga ibadah. Nah selain itu tujuan Allah nih kasih berbagai beragam cara beribadah itu supaya ya manusia itu nggak lalai gitu, setiap harinya, detik hidup dia di dunia gitu, dia tetap ingat kepada Allah ya, kembali kepada Allah dalam setiap keadaan hidupnya, keadaannya di dunia. Nah disinilah pentingnya konsisten dalam beramal atau beribadah. Nah, salah satu cara kita bisa selalu mengingat Allah itu ya satu-satunya kita harus konsisten dalam beribadah ya kan, entah itu dengan sholat, berzikir, zakat, sedekah dan segala macamnya. Nah, untuk merenungi ini ya, kenapa sih kita harus konsisten? Padahal Allah nggak butuh kita loh, saking sayangnya Allah gitu ya, menciptakan beragam ibadah supaya makhluknya itu, hambanya itu terus ingat sama Allah gitu, sama dia gitu. Padahal nggak butuh dia sama kita, kita yang butuh gitu. Nah itu wujud kasih sayang Allah sama kita. Nah kita ini kan hidup ya, hidup ini dikasih pertama banget yang perlu kita sadari itu adalah nafas ya. Nafas ini sumber utamanya kita hidup. Di sini Allah sudah memberikan banyak keutamaan dari satu nikmat ini aja loh. Nikmat nafas kita bisa merasakan sehat. Nikmat nafas kita bisa merasakan beraktivitas. Dari nikmat nafas ini kita bisa bertemu dengan pekerjaan impian, bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Dengan nikmat nafas ini kita bisa bertemu dengan jodoh misalnya. Dengan nikmat nafas ini ya banyak, coba direnungi ya. Nah karena itu kita untuk mensyukuri nikmat ini gitu ya, dari nafas ini sehingga terwujudnya berbagai nikmat ya. Salah satu bentuk mensyukurinya ini kita harus konsisten menanamkan konsistensi ya, istiqomah dalam beribadah. Salah satunya saat kita haid, jadi kita nggak berhenti untuk beribadah meskipun saat haid gitu ya. Ada orang yang haid itu senang nggak sholat ya, orang haid itu ada yang sedih, aduh nggak bisa sholat lagi gitu ya. Nah di sini sedihnya biasanya gini teman-teman, kalau kita nggak bisa melakukan amalan atau ritual-ritual ya yang biasa kita lakukan, ritual ibadah ya. Nah padahal masih bisa kita lakukan. Nah gini teman-teman, jadi pada saat kita haid ya, ini khusus istighfar dan sholawat ya, zikir ya, itu tetap kita bisa melakukan ibadah ini gitu, berzikir ya, dari istighfar dan juga sholawat. Kan Allah menciptakan kita untuk beribadah, artinya ibadah ini harus kita lakukan tanpa jeda ya, konsistensi terus menerus. Nah pada saat haid gini teman-teman ya, aku bagi tips aja nih ya, ini yang aku lakukan gitu ya.
Jadi aku share ini berdasarkan apa yang aku lakukan ya, aku sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi biasanya apa nih? Oh, biasanya istighfar dan sholawat setelah selesai sholat gitu ya. Nah, karena kita nggak bisa sholat dalam gerakannya, ya kita tetap aja gitu. Misalnya nih, kalau aku pribadi memasuki waktu sholat 5 waktu, aku tetap ambil air wudhu, teman-teman. Kayak kita mau sholat gitu. Sebenarnya kan kita haid nggak perlu wudhu, berzikir nggak apa-apa ya. Tapi untuk apa ya, supaya vibes-nya atau energinya itu kayak apa ya, tetap sama meskipun kita haid apa nggak haid gitu ya, tetap sama. Jadi aku tetap ngambil air wudhu gitu. Kan sebenarnya hasil dari ibadah-ibadah kita tuh yang diambil tuh sebenarnya energinya ya, powernya gitu. Jadi kayak wudhu, oh aku dapetnya energinya, energi kayak sejuk, damai, enak gitu ya. Kayak kita mau ibadah biasanya gitu kan, seneng gitu ya. Ya wudhu aja dulu gitu. Nah kemudian ya waktu masuk nih waktu zuhur ya, wudhu lah gitu, ambil air wudhu, kemudian pasang mukena ya, kita duduk di atas sajadah, istighfar dan juga sholawat di sana. Kemudian kan biasa habis sholawat, habis istighfar ya, kemudian istighfar, habis istighfar sholawat, terus habis itu kita memohon kepada Allah. Ya seperti biasa kayak sholat kan, habis sholat kita memohon kepada Allah ya, doa kepada Allah ya. Lakukan hal yang kayak gitu juga pada saat kita sedang haid. Jadi vibes-nya atau suasananya, nuansanya mau haid atau enggak haid ya, seperti biasa normal itu beda. Itu tetap sama. Dalam segi ibadah ya enggak ada penurunan ya, tetap stabil gitu. Perasaan kita pun juga akan mengiringi tetap stabil gitu, karena kita menjaga ini tadi istiqomah tadi. Kan tujuannya supaya kita tetap ada energi yang baik ya, energi yang positif, yaitu salah satu caranya tetap konsisten meskipun kita haid. Nah biasanya yang susah ini nih, waktu subuh teman-teman. Biasa kalau aku kan bangun itu sebelum sholat subuh ya, jadi jam 3:30 atau jam 4. Nah kalau saat itu rasa agak malesnya tuh ada keluar gitu, tapi diingat lagi, oh ya saat membuka mata Allah udah kasih aku nafas pertama nih ya, buka mata, aku kudu bersyukur nih. Atau kalau nggak kayak gitu, kita ingat hajat-hajat kita. Aduh, kalau nggak bangun ntar Allah nggak kasih nih gitu. Jadi ada semangat tersendiri untuk tetap bangun. Nah di situ biasanya kan sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat ke-17, maaf kalau tidak salah ya. Kan kita diperintahkan untuk istighfar menjelang waktu fajar. Nah, di situ gunakan waktu itu, biasanya mungkin ada yang tahajud ya, di situ setelah tahajud terus istighfar, sholawat. Nah, karena kita nggak bisa sholatnya ya, ritual istighfar dan sholawatnya dilakukan pada saat menjelang fajar itu gitu. Apalagi ini waktu yang Allah perintahkan secara langsung ya, jadi gunakanlah momentum ini ya, waktu khusus. Kalau aku sih waktu khususnya itu kayak kalau siang itu atau untuk sholat 5 waktu itu apa ya? Kalau aku tidak ada waktu khusus yang benar-benar berapa kali aku baca gitu ya. Mungkin 100 kali kayak gitu, nggak yang artinya nggak benar-benar meluangkan waktu. Nah, karena waktu yang paling aku senengin ya, paling merasa aku nyaman itu di waktu itu, waktu tahajud gitu ya. Waktu jam 3 sampai jam 5 pagi itu gitu. Jadi waktu itulah yang aku gunakan khusus me time, betul-betul meluangkan waktu betul-betul di sana, banyak-banyak di sana berzikirnya gitu. Serta setelahnya memohon kepada Allah. Nah mungkin teman-teman ada yang nggak kayak aku, bisa misalnya waktu asar ya, meluangkan waktu yang me time-nya betul-betul, atau habis maghrib ya silakan, nggak apa-apa gitu. Karena kan yang ibadah ini hasilnya kita sendiri yang menikmati di batin kita, yang mana yang paling pas untuk kita gitu. Bisa nggak sama gitu, cuma kita punya dasar sendiri kenapa pada waktu itu ya. Kalau aku kan juga punya dasar sendiri dari Al-Quran gitu ya, kenapa waktu itu gitu. Dan aku merasa ternyata nyaman di waktu itu kayak gitu. Jadi aku melakukannya di saat-saat menjelang waktu subuh itu, maksudnya yang benar-benar meluangkan waktu khusus ya. Nah jadi teman-teman yang haid gitu ya, gimana nih ngamalan istighfar dan sholat, tetap aja gitu. Boleh wudhu, boleh nggak berwudhu. Kalau aku tetap berwudhu ya, karena ya itu tadi untuk tetap nggak ada beda nih antara aku haid sama enggak, vibes-nya ya, energinya atau nuansanya berasa tetap kayak biasanya aja gitu. Jadi itu sangat berpengaruh kepada hati ya teman-teman. Konsisten dengan tidak ini manfaatnya beda banget gitu. Karena apa ya?
kita nggak ada rasa malas, yang ada tuh rasa optimis ya, positif gitu ya, dan lebih nyaman aja menjalani hidup tentunya. Sekali lagi yang butuh ibadah itu kita ya, bukan Allah. Jadi ya sebagai hamba yang tahu diri ya, udah dikasih hidup, udah dikasih nafas, ya nggak ada jedanya gitu. Ibadah itu tanpa jeda kita lakukannya, itu sadari diri di situ gitu, dan itu sebagai wujud syukur ya, wujud syukur kita kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, insya Allah nggak insya Allah ya, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Jadi aku rangkum ya untuk tata caranya. Teman-teman yang mau istighfar dan sholawat pada saat haid itu tetap dilakukan pada saat waktunya sholat ya. Karena kita haid itu bisa mungkin waktu zuhur kita kerjakan, waktu asar nggak dikerjakan, waktu maghrib dikerjakan, waktu isya nggak dikerjakan. Yang penting jangan tidak sama sekali gitu ya dilakukan gitu. Lebih baik lagi kayak kita tetap aja sholat 5 waktu, waktunya sholat kita gelar sejadah, kita isi sholawat, kita istighfar dan sholawat di sana. Ya, jadi nggak ada beda antara kita haid ataupun tidak haid. Jadi kalau menurut aku ibadah ini ya tanpa jeda ya, karena Allah udah kasih napas kita nggak jeda gitu. Kalau di jeda semenit aja kita kayak gimana gitu ya. Jadi ya itu aja wujud kita, kehambaan kita ya sebagai hamba yang tahu diri gitu ya. Ya ibadahnya juga tanpa jeda. Karena dalam kondisi apapun kita tetap butuh Allah ya, kita senang butuh Allah gitu, kita sedih butuh Allah gitu ya. Karena Allah lah yang membuat kita sedih dan juga senang. Jadi nasib kita tuh di tangan Allah gitu. Mau Allah lempar, terserah Allah. Mau Allah pungut, terserah Allah. Mau Allah kasih bahagia, terserah Allah. Ya kan bebas Allah mau menggerakkan kita seperti apa. Nah, supaya Allah ini kayak kasihan sama kita, melas sama kita gitu ya. Ya kita bermelaslah kepadanya gitu. Merasa butuhlah kepadanya, yaitu dengan meskipun kita haid, kita ya tetap melaksanakan ibadah-ibadah selain sholat ya, istighfar dan juga sholawat di waktu-waktu sholat 5 waktu itu. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dan bimbingan Allah dalam menjalani hari-harinya, aktivitasnya setiap hari tentunya, insya Allah. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.